Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Fiza dengan NIM 20234052, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Jadi, video kali ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester dari bidang studi manajemen koleksi. Saya akan membahas mengenai prinsip dasar pengembangan koleksi yang terdiri dari 5 topik bahasan, yaitu yang pertama, pengertian dari pengembangan koleksi perpustakaan, yang kedua, azas pengembangan koleksi, yang ketiga, proses pengembangan koleksi bahan pustaka, yang keempat, tujuan dari pengembangan koleksi perpustakaan, dan yang terakhir, manfaat pengembangan koleksi. Baiklah, yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian dari pengembangan koleksi perpustakaan. Menurut buku Perpustakaan Perguruan Tinggi, pengembangan koleksi adalah kegiatan memilih dan mengadakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pustakawan bersama-sama dengan Sitifas Akademi Perguruan Tingginya. Sedangkan menurut Sulistyo Basuki, pengertian pengembangan koleksi lebih ditekankan pada pemilihan buku. Pemilihan buku artinya memilih buku untuk perpustakaan. Pemilihan buku juga proses menolak buku tertentu untuk perpustakaan. Jadi, pengembangan koleksi adalah suatu istilah yang digunakan secara luas di dunia perpustakaan untuk menyatakan bahan pustaka apa saja yang harus diadakan di perpustakaan. Yang kedua adalah azas pengembangan koleksi. Dalam melakukan pengembangan koleksi, ada beberapa azas yang harus diperhatikan oleh pustakawan. Adapun mengenai azas-azas dalam pengembangan koleksi sebagai berikut. Pertama, relevansi. Dalam melakukan pengembangan koleksi, hendaknya relevan dengan program dari lembaga induknya dan masyarakat secara luas yang memanfaatkan keberadaan perpustakaan tersebut. Yang kedua, berorientasi pada pengguna atau users oriented. Dalam melakukan pengembangan koleksi harus lebih ditujukan pada kebutuhan pengguna, sehingga kepentingan pengguna harus menjadi acuan. Oleh karena itu, langkah awal dalam suatu pengembangan koleksi harus dimulai dengan menganalisis kebutuhan pengguna. 3. Kelengkapan. Dalam melakukan pengembangan koleksi harus memuat semua komponen koleksi. Artinya, dalam pengembangan koleksi tidak hanya buku teks atau koleksi tercetak saja, akan tetapi menyangkut koleksi non-cetak seperti kaset, CD atau DVD, dan sebagainya. Dengan kata lain, dalam pengembangan koleksi, semua komponen koleksi harus mendapat perhatian yang wajar dengan prioritas yang telah ditentukan sebelumnya. 4. Kemutahiran. Dalam pengembangan koleksi, aspek kemutahiran harus diupayakan semaksimal mungkin. Artinya, dalam melakukan pengembangan koleksi harus selalu dilakukan pembaruan koleksi sesuai dengan kebutuhan, tuntunan dan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. 5. Kerjasama. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat saat ini, suatu hal yang mustahil apabila suatu perpustakaan akan mampu memenuhi semua kebutuhan penggunanya. Hal ini dikarenakan perpustakaan menghadapi berbagai keterbatasan, misalnya dana, tenaga, tempat, dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam pengembangan koleksi diperlukan adanya kerjasama dengan berbagai lembaga perpustakaan atau pusat informasi lainnya. Kemudian yang ketiga, saya akan membahas mengenai proses pengembangan koleksi bahan pustaka. Tahap yang pertama adalah melakukan pemilihan koleksi atau seleksi. Perpustakaan menentukan dan memilih macam pustaka yang akan dihimpun menjadi koleksi perpustakaan. Secara umum, seleksi diartikan sebagai tindakan, cara, atau proses memilih.
Dalam hubungannya dengan pengembangan koleksi perpustakaan, seleksi merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi rekaman informasi yang akan ditambahkan pada koleksi yang sudah ada di perpustakaan. Tahapan yang kedua adalah pengadaan koleksi atau akuisisi. Pengadaan koleksi adalah proses menghimpun bahan pustaka yang akan dijadikan koleksi perpustakaan. Koleksi yang diadakan oleh suatu perpustakaan hendaknya relevan dengan minat dan kebutuhan, lengkap, dan terbitan muktahir agar tidak mengecewakan masyarakat yang dilayani. Koleksi perpustakaan berasal dari berbagai macam sumber seperti hadiah, tukar-menukar, titipan, dan pembelian. Tahapan ketiga adalah penyiangan koleksi atau diseleksi. Penyiangan koleksi adalah kegiatan memilih, mengeluarkan dari koleksi bahan pustaka yang sudah tidak cocok lagi dengan tujuan, fungsi, dan ruang lingkup layanan perpustakaan. Tahapan keempat adalah perawatan koleksi. Pemeliharaan dan perawatan koleksi perpustakaan adalah kegiatan menjaga atau mengusahakan agar bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan awet dan terawat dengan baik. Salah satu kegiatan yang harus dilakukan perpustakaan adalah mengadakan penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka. Kegiatan ini harus dilakukan perpustakaan agar setiap bahan pustaka selalu terpelihara dan terawat dengan baik, sehingga daya pakai menjadi panjang, usianya lebih lama, dan tetap utuh. Peletakannya selalu teratur dan keadaannya selalu bersih. Kemudian, tahapan terakhir atau tahap kelima, yaitu evaluasi koleksi. Evaluasi adalah kegiatan pemeriksaan secara menyeluruh, apakah koleksi itu masih cocok dengan catatan yang ada. Dan kegiatan ini juga untuk mengetahui pengembangan atau koleksi atau jika ada koleksi yang hilang. Pembahasan selanjutnya mengenai tujuan dari pengembangan koleksi perpustakaan. Jadi, menurut Sutarno NS, pengembangan koleksi bertujuan untuk menambah jumlah koleksi, meningkatkan jenis bahan bacaan, dan meningkatkan mutu koleksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai. Masih tentang tujuan pengembangan koleksi, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menyebutkan beberapa tujuan dari pengembangan koleksi yakni sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan kebijakan pada rencana pengadaan bahan pustaka. 2. Menetapkan metode yang sesuai dan yang terbaik untuk pengadaan. 3. Mengadakan pemeriksaan langsung pada bahan pustaka yang dikembangkan. 4. Menetapkan skala prioritas pada bahan pustaka yang dikembangkan. 5. Mengadakan kerjasama antar perpustakaan pada pengadaan bahan pustaka dan pelayanan setiap unit perpustakaan. 6. Melakukan evaluasi pada koleksi yang dimiliki perpustakaan. Dan pembahasan yang terakhir adalah manfaat dari pengembangan koleksi. Menurut Sutarno NS, manfaat pengembangan koleksi sebagai berikut. 1. Membantu menetapkan metode untuk menilai bahan pustaka yang harus dibeli. 2. Membantu merencanakan bentuk-bentuk kerjasama dengan perpustakaan. 3. Membantu identifikasi bahan pustaka yang perlu dipindahkan di gudang atau dikeluarkan dari koleksi. 4. Membantu dalam merencanakan anggaran jangka panjang dengan menetapkan prioritas-prioritas dan garis besar sasaran pengembangan. 5. Membantu memilih cara terbaik untuk pengadaan. Baiklah, sekian pembahasan saya mengenai prinsip dasar pengembangan koleksi. Maaf jika ada salah kata, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.